Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen. We are from fourth group. We are going to talk about intrinsic element of literature. The first of all, allow me introduce our member group. The first one, Zioraldi, and the second, Rika Muslima, Herlina, and the last, Ahlunaza. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Adapun unsur-unsur intrinsik karya sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin kita terhadap hidup. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian cerita atau peristiwa dari awal sampai akhir. Adapun tahap alur yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau eksposisi. Tahap ini adalah tahap permulaan suatu cerita yang dimulai dengan suatu kejadian tetapi belum ada ketegangan. Yang kedua, tahap pertentangan atau konflik. Pada tahap ini mulai terjadi pertentangan antara pelaku atau mulai timbulnya suatu masalah atau yang sering kita sebut yaitu konflik pada semua tokoh. Konflik ada dua, yaitu yang pertama konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri tokoh. Yang kedua, konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi di luar tokoh atau konflik tokoh dengan tokoh, konflik tokoh dengan lingkungan, konflik tokoh dengan alam, konflik tokoh dengan Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahap penanjakan konflik atau komplikasi. Tahap ini adalah tahap di mana ketegangan dimulai. Tahap ketegangan mulai terasa semakin berkembang dan rumit, atau nasib pelaku semakin sulit diduga dan serba samar-samar. Yang keempat adalah tahap klimaks. Tahap ini adalah tahap di mana ketegangan mulai memuncak atau perubahan nasib pelaku sudah mulai dapat diduga, atau kadang dugaan itu tidak terbukti pada akhir cerita. The last yaitu tahap penyelesaian. Tahap ini yaitu tahap akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Ada pula penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca. Jadi akhir ceritanya menggantung tanpa ada penyelesaian. Kinds of the flow. The first one is flow forward, are even expressed from the beginning to the end, the present to the future, and then flow back or flashback. Flow back atau flashback ini adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup akan disampaikan terlebih dahulu, dan peristiwa yang menjadi peristiwa pokok akan disampaikan melalui masa lalu atau kenangan karakter. And the last one is mixed flow. Are the minds event described in narrating mind event? The reader is invited to reminisce on the past event and then reminisce
about the main event or experience by the main characters. Okay, I am Rika Muslima. Here I will explain about the character or characterization. Character is how the another describe the character's character. 3 cara untuk menggambarkan karakter, yaitu analisis, dramatis, dan campuran. First, analytic. Is the another directly tells the character's character. Second, dramatic. Is the other describes the character indirectly. Bisa melalui tempat tinggal, lingkungan, percakapan atau dialog antar tokoh, tindakan, fisik dan perilaku, komentar tokoh lain terhadap tokoh tertentu, dan cara berpikir tokoh. 3. Mix is a mix of analytic and dramatic. The actors in the story can be humans, animals, or humans inanimate objects. Warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku atau tokoh dalam cerita. 1. Pelaku utama adalah pelaku yang memegang peranan utama dalam cerita dan selalu hadir atau muncul pada setiap satuan kejadian. 2. Pelaku pembantu adalah pelaku yang berfungsi sebagai pelaku utama dalam cerita, bisa bertindak sebagai pahlawan, mungkin juga sebagai penentang pelaku utama. Pelaku protagonis adalah pelaku yang memegang watak tertentu, yang membawa ide kebenaran, jujur, setia, dan hati, dan lain-lain. 4. Pelaku antagonis. Pelaku antagonis adalah pelaku yang berfungsi menentang pelaku utama atau menentang pelaku protagonis, yaitu penipu, pembohong, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pelaku tritagonis adalah pelaku yang dalam cerita sering dimunculkan sebagai orang ketiga, yang biasa disebut dengan tokoh penengah. Dan selanjutnya latar setting. Latar setting adalah suatu atau kejadian yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Latar tempat adalah latar di mana pelaku berada atau cerita yang terjadi di sekolah, di kota atau di ruangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu latar waktu, adalah kapan cerita itu terjadi, pagi, siang, malam, kemarin, atau besok, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu latar suasana, adalah dalam keadaan di mana cerita terjadi, sedih, gembira, dingin, damai, sepi, dan lain-lain. That's it for group 3 and thank you.